Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustri. Bagaimana kabar para pemirsa yang senantiasa setia menonton konten di channel YouTube saya ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Insya Allah ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang kolesterol kemarin ya. Ternyata hiperkolesterolemia atau berlebihannya kolesterol di dalam darah kita itu tidak melulu terjadi karena kita sudah tua ya, atau lebih dari 40 tahun, atau kita sudah lansia gitu ya. Jadi nggak mesti yang kolesterol tinggi ini adalah orang-orang yang berumur. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda itu juga bisa terkena hiperkolesterolemia apabila pola makannya nggak dijaga, yaitu terlalu banyak lemak, terlalu banyak makan gorengan misalnya, terlalu banyak makan daging-daging berlemak, dan itu memang enak banget ya, rasanya lebih gurih-gurih, creamy gitu kan. Nah, ternyata ini bisa menyebabkan manifestasi yang kurang baik di kemudian hari, dan itu kapan munculnya ya tergantung tiap individu. Kita bisa simpulkan bahwa we are what we eat ya. Kita ini terdiri dari apa yang kita makan. Apa yang bisa menyebabkan kita sakit pun itu karena apa yang sudah kita makan selama ini. Contohnya tadi ya sudah saya singgung bahwa kalau kita makan banyak lemak, kita bisa terkena hiperkolesterolemia. Kalau misalkan kita terlalu banyak makan gula, karbohidrat simplex atau karbohidrat sederhana, itu bisa menyebabkan diabetes mellitus tipe 2 seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Ya masih banyak lagi ya contoh-contoh dari pola makan yang kurang baik sehingga menyebabkan penyakit di kemudian hari. Jadi gampangannya kita ini sebenarnya hanya disuruh mengatur pola makan, atau kita sebut dengan diet ya, mengatur pola makan kita agar tidak berlebihan. Apalagi kita sudah misalkan ya sudah terkena hiperkolesterolemia, kita bisa benar-benar harus mulai strict untuk mengatur pola makan kita. Yang pertama harus rendah lemak, terutama lemak yang trans dan lemak yang jenuh. Misalnya kita bisa mengganti minyak goreng kita dengan minyak zaitun, minyak canola, dan tapi dok itu kan mahal ya. Oke, gak apa-apa. Kalau memang tetap mau pakai minyak sawit, boleh saja. Syaratnya jangan sampai dia bersifat jenuh ya, dengan ciri-ciri banyak buihnya, kemudian warnanya itu kelihatan ya hitam, coklat kehitaman gitu. Kemudian jangan juga menggunakannya sebagai deep fryer ya, yang gorengnya deep frying gitu ya, yang gorengnya pakai minyak yang banyak sampai semua tenggelam gitu. Ini lebih ke membuat semua itu jenuh ya kandungan. Sebenarnya apapun yang digoreng itu kan nggak baik ya, dia mengurangi nilai gizi dan juga bisa menyebabkan kandungannya si minyaknya ini jadi jenuh, lebih jenuh gitu, jadi kurang baik untuk kesehatan kita. Kita bisa menggantinya dengan pakai metode panggang ya untuk memasak makanan yang kita sukai, seperti daging yang tanpa lemak, bisa daging filet atau kemudian daging ayam filet ya, atau daging sapi yang tanpa lemak itu, terus ikan yang cenderungnya kan bagus ya kalau ikan-ikanan, jadi bisa dipanggang aja, jangan digoreng apalagi pakai tepung. Apabila kita nggak ada kecenderungan hiperkolesterolemia sih boleh-boleh aja, cuma juga jangan terlalu sering. Apalagi makan makanan fast food seperti makanan yang bertepung gitu, yang digoreng deep frying, pasti kentang goreng gitu, itu juga bisa menyebabkan kita bertendensi atau berkesempatan untuk mendapatkan atau mengalami kolesterol tinggi dalam darah kita. Setelah kita membatasi makanan kita dari lemak yang berlebihan, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak serat ya.
Banyak serat ini dimaksudkan karena serat ini ternyata bisa menarik si kolesterol untuk keluar dari tubuh kita, ya, keluar dari tubuh melalui feses atau buang air besar kita gitu. Nah, serat-serat ini udah tahu ya dapatnya dari mana saja. Benar, tentu saja dari sayur-sayuran, kemudian gandum, terutama gandum yang utuh. Terus buah-buahan juga ada yang mengandung serat tinggi, terutama yang jenis alpukat seperti itu. Hal yang ketiga adalah kita dianjurkan juga untuk mengonsumsi banyak buah-buahan yang mengandung antioksidan seperti jeruk, pepaya, kemudian peach, apel, strawberry. Selain karena juga tinggi vitamin C ya, buah-buahan tadi, vitamin C ini bisa mengatur metabolisme tubuh dan berperan juga dalam membentuk kolagen atau jaringan ikat. Kita juga dianjurkan untuk mengurangi garam atau NaCl, terutama pada makan makanan awetan, makanan-makanan yang asin. Ini sebenarnya bukan langsung berhubungan dengan kolesterolnya sih, tetapi rata-rata kan kalau hiperkolesterolemia ini kan resikonya dia membentuk plak ya, membentuk gumpalan-gumpalan di pembuluh darah. Nah, si garam ini itu bisa membahayakan si jantung ya. Jadi kalau memang jantungnya udah kena, ada plak pula, nah itu bisa semakin mempertinggi resiko hipertensi dan juga bisa mempertinggi resiko terjadinya serangan jantung. Garam yang dianjurkan untuk dikonsumsi sehari-hari itu hanya terbatas 1 sendok teh ya, maksimal tuh 1 sendok teh. Jadi hati-hati banget dalam mengonsumsi makanan yang asin-asin, terutama makanan yang di kemasan, makanan kemasan. Coba deh diperhatikan, sekali-kali iseng lah ngelihatin kadar NaCl atau natrium ya, terutama natrium yang ada di dalam makanan kemasan. Wow, itu pasti tinggi banget. Coba deh. Selanjutnya tadi sudah saya singgung juga bahwa ikan itu bagus ya untuk diet kita, mau yang gimana pun juga ikan ini sebenarnya bagus karena dia mengandung lemak yang baik, dia mengandung omega 3. Si omega 3 ini menurunkan resiko terjadinya bekuan darah gitu. Maksudnya bukan langsung mengurangi kolesterolnya, tapi lebih mengurangi resiko-resiko yang terjadi di akibat hiperkolesterol ini. Tapi tetap aja kita juga harus hati-hati dengan ikan-ikanan loh ya, karena apalagi ikan laut itu bisa mengandung banyak merkuri ya. Kita harus pintar-pintar dalam mengatur diet kita. Misalkan ikan ya udah misalkan 2 sampai 3 kali seminggu, itu pun diseling. Misalkan ini ikan air tawar, besokannya ikan air laut gitu. Jadi kita sebaiknya mengonsumsi banyak sumber dari makanan baik nabati maupun hewani sehingga tubuh kita ini imbang gitu dapatnya. Kita dianjurkan memasak dengan banyak rempah. Ya, kita tahu bahwa rempah-rempah di Indonesia ini cukup kaya dan ternyata banyak manfaatnya juga bagi kesehatan. Yang bagus nih buat menurunkan kolesterol, misalkan salam, ketumbar, jahe, bawang putih, kunyit. Setelah kita atur pola diet kita, jangan lupa untuk membakar kalori yang sudah kita asup dari makanan dengan olahraga atau aktivitas fisik ya, baik dengan EPA maupun NEPA. Masih ingat nggak? Simak lagi ya di video saya sebelumnya tentang olahraga itu tidak sekedar gerak badan loh ya, ternyata ada beberapa cara baik dengan exercise maupun non exercise. Silahkan disimak lagi karena semua konten saya ini sebenarnya saling berkesinambungan. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, insya Allah. Dah.